Halo teman-teman semua, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai konsep Islam tentang negara dan pemerintahan. Pentingnya bagi kita dalam memahami konsep Islam tentang negara dan pemerintahan ialah karena manusia hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, agama memainkan peranan penting dalam membentuk nilai-nilai, etika, dan budaya yang mempengaruhi tindakan individu dan pemerintah. Sering kita temui di kalangan masyarakat akan permasalahan negara, diantaranya berita tentang korupsi yang merajalela akibat penyalahgunaan kuasa, serta istilah hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat terjadi karena kurangnya moralitas, nilai-nilai etika, dan pemahaman agama. Hubungan negara dan agama. Bagaimana hubungan negara dan agama? Dapat dilihat, hubungan antara agama dan negara telah lama menjadi perdebatan. Bahkan pertanyaan ini dianggap sebagai pemicu pertama konflik intelektual internal hubungan antara agama dan negara. Dalam perkembangan peradaban agama, manusia selalu mempunyai hubungan dengan negara. Hubungan agama dan negara ini pernah mengalami pasang surut. Ada suatu masa ketika agama itu dekat dengan negara atau bahkan dengan agama atau sebaliknya. Pada saat agama mengalami ketegangan dengan negara tertentu saja, jalannya hubungan antara agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Pengaruh sosial, budaya, atau politik yang melatar belakanginya. Oke, selanjutnya kita akan membahas konsep pemerintahan dalam Islam. Disimak ya. Apa itu pemerintahan dalam Islam? Menurut Hasan al-Banna, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, pemerintahan Islam adalah pemerintah yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang beragama Islam, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama Islam, dan tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, melaksanakan hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama Islam. Atau secara singkatnya, pemerintahan dalam Islam adalah pemerintahan yang aturannya berlandaskan dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari didirikannya pemerintahan dalam Islam? Sebagaimana yang kita tahu, Islam sangat memperhatikan tatanan kepemerintahan. Di dalam Islam ini penuh dengan aturan yang mengatur kehidupan individu maupun kehidupan suatu komunitas sosial. Maka Islam menghendaki terbentuknya suatu sistem pemerintahan di dalamnya agar dapat menerapkan setiap syariat Islam, kemudian menegakkan keadilan, mesejahterakan rakyat, dan menghilangkan penjajahan dan perbudakan yang ada. Jika membahas tentang pemerintahan Islam, maka terdapat beberapa komponen-komponen yang harus diketahui. Komponen tersebut antara lain ada negara, khalifah atau pemimpin, dan juga sistem pemerintahan. Yang pertama, negara. Negara mempunyai arti sebagai organisasi di bawah lembaga politik dalam suatu wilayah. Yang kedua yaitu khalifah. Khalifah ini merupakan seorang pemimpin bagi seluruh umat yang dapat menegakkan syariat Allah. Kemudian yang ketiga, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dalam Islam yaitu berupa kekhilafahan. Nah, mungkin untuk negara sudah terbayang bentuknya seperti apa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang mekanisme pemilihan khalifah atau pemimpin dalam pemerintahan Islam. Yang pertama itu ada melalui musyawarah, dan yang kedua ada penunjukan oleh khalifah sebelumnya. Untuk musyawarah ini sudah ada pada masa Abu Bakar As-Siddiq yang diangkat sebagai khalifah pertama melalui proses musyawarah umat Islam dan disetujui oleh para tokoh yang diadakan di Saqif Bani Sa'idah. Nah, untuk yang kedua, penunjukan oleh khalifah sebelumnya itu ada pada masa Umar bin Khattab yang diangkat sebagai khalifah kedua, yaitu melalui wasiat dari khalifah pendahulunya yaitu Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian mekanisme pemilihan khalifah atau pemimpin selanjutnya itu ada yang ketiga kesepakatan sahabat, dan yang keempat ada pemilihan langsung oleh rakyat. Kesepakatan sahabat ini ada pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang dimana beliau diangkat sebagai khalifah ketiga melalui pemilihan tidak langsung. Nah, beliau diangkat atas kesepakatan beberapa sahabat Nabi yang sudah ditunjuk oleh khalifah sebelumnya. Kemudian pemilihan langsung oleh rakyat.
pengangkatan khalifah melalui pemilihan langsung oleh rakyat ini seperti pada masa Umar bin Abdul Aziz yang berasal dari Bani Umayyah. Selanjutnya, mekanisme pemilihan pemimpin dilanjutkan dengan sistem meniru tradisi di Persia, yaitu monarki atau berdasarkan keturunan atau kekeluargaan terdekat dari pemimpin sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas sistem pemerintahan dalam Islam, yaitu khilafah. Nah, khilafah merupakan sistem pemerintahan dalam Islam yang pada dasarnya ialah milik kaum muslim, namun dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia tanpa ada pengecualian terhadap keturunan ataupun kelompok apapun. Jadi, pengertian kekhilafahan dalam kebahasaan Ibnu Khaldun adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menegakkan syariat Islam dan memikul dakwah Islam ke seluruh dunia. Selanjutnya, dalam kekuasaan suatu negara itu terbagi ke dalam 3 kekuasaan, yaitu ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Abu Ala al-Maududi itu menjelaskan dengan 3 jenis kekuasaan tersebut terbagi menjadi yang pertama, ada ahlu halli wal aqdi. Ahlu mempunyai arti ahli atau keluarga, halu berarti membuka atau menguraikan, aqdi atau aqdun berarti kesepakatan atau mengikat, sehingga artinya itu adalah orang-orang yang mempunyai wewenang melonggarkan dan mengikat. Atau ahlu halli wal aqdi adalah kekuasaan legislatif yang merupakan lembaga negara tertinggi, terdiri dari wakil rakyat yang memiliki tugas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa. Kemudian ada ulil amri yang merupakan kekuasaan eksekutif yang bertugas untuk menegakkan pedoman serta syariat Allah SWT yang disampaikan melalui Al-Quran dan As-Sunnah, serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini untuk dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-harinya. Nah, yang terakhir ada qada yang merupakan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk menegakkan hukum-hukum Allah dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai paradigma politik dalam Islam. Apa itu paradigma politik dalam Islam? Paradigma politik dalam Islam ialah sekumpulan keyakinan dasar, nilai, teori, konsep, dan metode yang membentuk landasan dasar bagi pemahaman seseorang mengenai politik dalam Islam. Paradigma politik dalam Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama, paradigma sekularistik, kedua, paradigma formalistik, dan yang ketiga, paradigma substansialistik. Paradigma sekularistik ialah paham yang berpendapat bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan urusan negara. Ali Abdul Ar-Razik mengemukakan paham sekularistik dengan 3 prinsip. Yang pertama, tidak ada sistem khilafah dalam Al-Quran dan Sunnah. Memang manusia membutuhkan sosok pemimpin dalam menata kehidupan manusia, terutama negara. Akan tetapi, pemimpin yang dimaksud bukanlah seorang khalifah, karena baginya dalam Al-Quran dan hadis tidak mengemukakan persoalan tersebut. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul, bukan penguasa negara. Menyatakan pula sosok pejabat juga bukanlah seorang nabi. Bagi Ali Abdul Ar-Razik, umat Islam cenderung berpandangan jika Islam merupakan himpunan politik dan agama yang dasarnya dibangun oleh Rasul SAW. Padahal seorang nabi memiliki tugas tersendiri, tidak mengurusi keperluan kehidupan duniawi dan tidak mempunyai urusan mengenai kekuasaan politik, melainkan tugas nabi adalah menuntun manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perpolitikan dalam Islam murni diberikan oleh Allah kepada manusia, agar manusia dapat mengembangkan sistem pemerintahan menggunakan akal dan ilmu pengetahuan dengan caranya sendiri, karena manusia dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur negaranya masing-masing. Paradigma formalistik ialah paham yang berpendapat bahwa Islam adalah agama yang paripurna, mencakup segala-galanya termasuk permasalahan negara atau sistem perpolitikan. Paradigma ini dipercaya dan ditampilkan oleh gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Sebagian pemikir Ikhwanul Muslimin seperti Halim Mahmud, ia menolak tegas sistem pemerintahan produk barat.
bahkan sistem demokrasi. Menurutnya, sistem demokrasi Barat dianggap tidak akan pernah bisa mewakili sistem khilafahnya. Baginya, sistem khilafah merupakan sistem ideal yang tak tergantikan oleh semua sistem. Pandangan formalistik ini menimbulkan beberapa implikasi. Salah satunya ialah lahir kecenderungan untuk memahami Islam yang hanya memikirkan dimensi luarnya saja, tidak disertakan dimensi inti dari prinsip Islam. Kecenderungan inilah yang menghalangi sebagian kaum muslimin untuk memahami pesan-pesan Al-Quran. Menurut Komarudin Khan, ia sendiri memberi kritik mengenai paradigma formalistik, bahwa umumnya ia meyakini sifat holistik Islam berdasarkan potongan ayat ke-89 Quran Surat An-Nahl yang berbunyi, "Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu." Menurutnya, ayat itu bermaksud menerangkan bahwa Al-Quran mengandung penjelasan mengenai setiap aspek panduan moral dan bukan penjelasan tentang segala objek kehidupan, dan Al-Quran bukanlah suatu inventarisasi pengetahuan umum. Paradigma substansialistik ialah paham yang menolak pendapat bahwa Islam mencakup segala-galanya dan juga menolak pandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan penciptanya semata. Menurut Muhammad Abduh, ia menganggap bahwa agama Islam mempunyai seperangkat prinsip dan nilai-nilai tentang kehidupan bermasyarakat, termasuk sistem pemerintahan. Namun, ia menolak jika sistem pemerintahan itu harus berbentuk negara Islam atau khilafah Islamiyah dengan kembali kepada tipe era klasik. Baginya, Islam tidak mengenal adanya kekuasaan agama. Dalam arti, yang pertama, Islam tidak memberikan kekuasaan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk menindak orang lain atas nama agama atau berdasarkan mandat dari agama. Yang kedua, Islam tidak membenarkan campur tangan seseorang, penguasa sekalipun, dalam kehidupan dan urusan keagamaan orang lain. Dan yang ketiga, Islam tidak mengakui hak seseorang untuk memaksakan pengertian, pendapat, dan penafsirannya tentang agama atas orang lain. Bagi Abduh, persoalan bentuk pemerintahan dalam Islam sepenuhnya diserahkan pada penalaran umat Islam, walaupun harus tetap mengaplikasikan prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, kerukunan, dan kedamaian. Selanjutnya, peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, etika dan moralitas. Agama seringkali menjadi sumber standar etika dan moral yang membentuk perilaku manusia. Nilai-nilai agama seperti kasih sayang, keadilan, dan kebaikan dapat membantu mengatur tindakan individu dan mengarahkannya pada perbuatan baik. Yang kedua, hukum dan keadilan. Di beberapa negara, hukum didasarkan pada nilai-nilai agama tertentu. Sistem hukum agama seperti syariat Islam memegang peranan penting dalam mengatur kehidupan sehari-hari dan sistem hukum. Yang ketiga, legitimasi pemerintah. Agama dapat digunakan untuk melegitimasi pemerintah. Beberapa negara mempunyai sistem monarki yang legitimasinya diberikan kepada agama, sementara negara lain mungkin menekankan pemisahan agama dan pemerintahan. Yang keempat, pendidikan dan kebudayaan. Agama juga berperan dalam pendidikan dan kebudayaan. Sekolah keagamaan dan upacara keagamaan dapat membentuk identitas budaya dan pendidikan suatu masyarakat. Yang kelima, mobilisasi sosial. Dalam beberapa kasus, agama dapat menjadi sumber mobilisasi sosial. Gerakan sosial atau politik seringkali berakar pada nilai-nilai agama dan diorganisir oleh para pemimpin agama. Kesimpulannya, peran agama dapat sangat bervariasi antar negara dan bahkan di dalam negara, bergantung pada pluralisme agama dan struktur pemerintahan. Pemahaman yang cermat dan komprehensif terhadap perbedaan agama dan kepercayaan juga penting untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat yang beragam. Sekian video dari kami, terima kasih.